Selamat siang Pak Aryo Bintang Kusalamuardi. Hari ini kami akan mempresentasikan project initiation dari market Zhang Jiaqi Bridge kami. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Leovan Sutanto dengan NIM 22210002 dan ada teman saya Christophorus Sufrizal Gea dengan NIM 22210006 dan Naomi Vanessa dengan NIM 22210003. Nah, kita masuk ke awalnya tuh project justification. Next. Nah, dari project justification itu ada pertama kita bahas project business case. Dan project business case itu dari business object. Nah, business object ini kita tuh pertama ingin dapatkan nilai dan memenuhi kelulusan di bidang mata kuliah yaitu pengenalan manajemen dan rekayasa konstruksi. Dan yang kedua, sebagai bahan pembelajaran kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi manajemen dan rekayasa konstruksi untuk mengatur suatu proyek manajemen. Nantinya sebagai bahan pembelajaran kita sebelum terjun ke dunia kerja langsung. Yang ketiga tuh, mengetahui bagian-bagian dari substruktur dan juga superstruktur dari sebuah konstruksi bangunan. Untuk project risk-nya, yang pertama tuh ada kurangnya pengalaman dan pembuatan market, sehingga hasil market tidak sesuai dengan ekspektasi kami. Yang kedua, memiliki potensi terjadinya over budget. Yang ketiga, kesulitan dalam mengeksekusi proyek market karena kurangnya kemampuan dan juga pengalaman. Next. Yang selanjutnya ada project problem. Berdasarkan hasil analisa kami akan menemui beberapa masalah seperti yang pertama, di masa pandemi COVID-19 ini membuat kami kesulitan mencari toko yang buka untuk membeli barang keperluan market kami. Yang kedua, pemotongan pada pipa yang tidak rata membuat tinggi foundations yang tidak rata sehingga akan berpengaruh pada kemiringan jembatan. Yang ketiga, gunting yang kurang tajam akan membuat hasil potongan stick es krim jadi tidak rapi dan rata. Yang keempat, pemotongan kaca akrilik yang kurang rapi dan rata karena tidak memadainya alat untuk memotongnya. Dan untuk memecahkan project problem itu kita terdapat project solution-nya, yaitu yang pertama membeli barang keperluan market secara online, contohnya melalui Shopee. Yang kedua, pengamplasan pada pipa yang tidak rata. Yang ketiga, menggunakan gunting yang lebih tajam dan juga menggunakan amplas agar lebih rata dan rapi dalam menggunting stick es krimnya. Yang keempat tuh mengamplas sisa kaca akrilik yang kurang rapi dan rata. Nah, selanjutnya kita akan membahas logical reasoning behind the need for this project. Jadi kasus bisnis proyek market kami yaitu jembatan kaca Zhang Jiaqi ini dibangun sebagai penghubung antara satu bukit yang satu dengan bukit yang lain sehingga akan menghemat waktu perjalanan. Jembatan kaca Zhang Jiaqi ini juga memiliki fungsi yang lain, yaitu sebagai tempat wisata dan hingga sekarang banyak turis baik domestik maupun luar negeri itu yang berkunjung untuk melihat keindahan dari jembatan tersebut. Tapi nggak cuma keindahan jembatannya, juga bisa melihat keindahan dari pegunungan dari atas jembatan itu. Next. Nah, untuk project cost sendiri, pertama tuh kita ada bahannya pipa. Harga satunya 24.000, jumlahnya kita itu sepanjang 4 meter. Harga keseluruhannya 24.000. Terus ada lemfox, itu harga satunya 14.000. Kita beli 2, jadi harganya tuh 28.000. Terus ada isi lem tembak, harganya 1.000 isinya. Terus kita beli 10, totalnya tuh 10.000. Triplek 15.000. Panjangnya tuh 120 kali 38 cm. Harga keseluruhannya 15.000. Ada stick es krim 2.500 rupiah. Kita beli 8 pack. Itu harganya totalnya 20.000 rupiah. Terus ada lem Korea 7.000 rupiah. Kita beli sebanyak 2 buah. Jadi totalnya 14.000 rupiah. Ada kawat 1 mm 5.000 per 3 meter. Jumlahnya 3 meter. Jadi kita beli totalnya tuh 5.000 rupiah. Terus ada kawat 0,5 mm. Harga satunya 4.000 rupiah per 3 meter. Kita beli sepanjang 9 meter. Jadi totalnya 8.000 rupiah. Terus kita ada kaca akrilik
itu harga satunya Rp15.000, jumlahnya 4 buah, kita harga keseluruhannya jadi Rp63.000. Di sini ada koran Rp0, kurang lebih 20 lembar, harga keseluruhan Rp0 karena kita punya sendiri, nggak beli. Terus ada pilok hijau juga, harga satunya Rp25.000, jumlahnya 1, harga keseluruhannya Rp25.000. Pilok putih juga kita beli Rp25.000, 1 buah dan Rp25.000. Ini untuk kawat 0,5 mm, harga satunya kan 4.000 per 3 meter, tapi kita punya 9, di totalnya 8.000 karena kita punya 3 meter lainnya. Kita punya sendiri. Jadi total harga itu kira-kira 237.000, tapi perkiraan kita mungkin ada biaya mendadak, ya harganya 250.000 kurang lebih. Selanjutnya, saya Naomi Vanesia, saya akan melanjutkan presentasi dari Levandi. Lalu saya akan membahas tentang SWOT analisis dan TOS matrix. Nah, yang pertama ini kita ada mempunyai internal vector. Internal vectornya itu yang pertama, ini adalah pembuatan maket dengan penuh hati. Lalu yang kedua ada penghitungan skala dan kekuatan material. Lalu kita juga mempunyai weakness vektornya. Nah, yaitu minimnya pengalaman dan alat yang kurang memadai. Nah, kita punya external vector. External vectornya itu kita ada opportunities. Opportunities-nya itu kita menghasilkan jembatan yang kuat terhadap beban walaupun kaca jembatan tersebut terbuat dari kaca akrilik. Lalu yang kedua, kita dapat mengetahui elemen-elemen superstruktur dan substrukturnya. Lalu yang ketiga, kita dapat memuaskan stakeholder dengan hasil market yang kita buat. Lalu yang external factor selanjutnya adalah trade. Nah, yang pertama itu kurangnya bahan dari yang direncanakan. Seperti kalau misalkan kita kayak ada bahan yang kurang seperti kayak koran, aturan perkiraan kita butuh berapa, ternyata ada yang harus lebih juga, sehingga menyebabkan kelebihan cost atau kelebihan biayanya. Lalu yang ketiga, itu ada kendala di luar perkiraan yang menyebabkan pengerjaan lebih lama dari batas pengumpulan tugas. Untuk mengatasi internal dan eksternal ini, kita menggunakan 4 strategi. Yang pertama itu ada strategi SO strategi. Nah, SO strategi ini yang pertama, karena kita sudah mengetahui elemen-elemen dari jembatan kita jadi kita membuatnya secara bertahap, seperti membuat substrukturnya dulu, baru kita akan membuat superstrukturnya dulu. Lalu yang kedua, dengan kita membuat dengan sepenuh hati dan niat, kita dapat memuaskan stakeholder dengan kekuatan dan detail dari jembatan ini. Lalu kita juga akan menggunakan WO strategi. Nah, yang pertama ini, kita memperbanyak menonton tutorial dari YouTube untuk membuat kayak seperti bubur koran, cara membuat jembatannya, agar kita mengetahui cara membuat jembatan yang kuat itu seperti gimana caranya. Lalu yang kedua, karena kurangnya alat yang memadai, kita benar-benar diharuskan hati-hati, seperti dalam memotong kaca akrilik, dan kita juga harus merapikan pinggiran dari bekas potongan kaca tersebut. Lalu strategi yang ketiga adalah ST strategi. Nah, yang pertama itu kita akan berusaha untuk mencari toko yang menjual alat dan bahannya. Jika tidak menemukan toko yang buka, kita akan mencarinya di online shop, seperti Shopee. Lalu yang kedua, kita juga akan berusaha untuk menawarkan bahan yang kita beli agar menjadi lebih murah, untuk mengurangi kelebihan biayanya. Lalu yang ketiga, kita juga akan berusaha untuk mengerjakannya dengan lebih cepat, dengan cara kita mengerjakannya setiap seminggu sekali. Lalu kita juga menggunakan WT strategi. Nah, yang pertama ini kita akan membuatnya sesederhana mungkin.
seperti meminimalkan kesalahan-kesalahan dalam memotong kaca, sehingga kita tidak perlu membeli kaca yang baru lagi. Lalu yang kedua, kita juga akan memperluas wawasan kita agar mempermudahkan kita untuk membuatnya, sehingga kita dapat mengumpulkannya dengan tepat waktu. Lalu ada poin keempat. Poin keempat ini adalah appointment the project manager for the project. Describe the referral, the project manager, role and responsibility in this project. Nah, manajer proyek kita yaitu Liavandi Susanto. Nah, terus ya proyek manajer ini berperan dalam mengatur jadwal proses membuat maket jembatan, mengawasi dalam membuat maket jembatan, serta berperan penting dalam mengambil keputusan untuk memilih bahan dan metode apa yang akan kita gunakan. Lalu tanggung jawab dari manajer proyek ini adalah harus memastikan bahan yang dibeli berkualitas sehingga maket jembatan ini dapat kuat dan bagus. Selain itu, proyek manajer juga bertanggung jawab dalam waktu pembuatan agar tidak terlambat pengumpulannya. Lalu yang selanjutnya ada primary scope statement. Yang pertama itu ada tujuan lingkup. Dalam proyek maket jembatan ini, kami sangat mementingkan bagian superstrukturnya. Seperti terdapat 4 pilar yang akan kita buat dan menggunakan pipa dan akan dihias atau diwarnai. Selain pilar, kami juga membuat deck yang terbuat dari stick es krim. Dan ada juga kaca pada bagian tengahnya. Dan pada bagian kabel, kami akan berusaha untuk membuatnya dengan menggunakan kawat dan lem tembak. Selain itu, kami juga akan membuat pegunungan pada bagian bawah jembatan menggunakan bubur koran. Lalu ada tujuan mutu. Tujuan mutu, kami berharap maket ini bagus dalam segi keindahan dan kekuatan material yang kami gunakan karena kami membuatnya dengan sepenuh hati dan kerjasama yang baik, sehingga kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat jembatan semirip mungkin dengan jembatan yang aslinya, yaitu Changchangchie yang berada di Cina. Baik, perkenalkan nama saya Christopher Sufrijaldia. Saya akan melanjutkan hasil presentasi kami. Saya akan melanjutkannya dengan sketsa. Sketsanya yaitu pilar penopang yang akan kami buat dengan menggunakan pipa. Kami juga akan menggunakan kabelnya menggunakan kawat. Dan di decknya ada di bawah ini, kami akan membuatnya dengan stick es krim. Dan di tengah-tengah stick es krim ini, kami akan mengasih kaca akrilik. Setelah itu, kami akan membuat tempat ini dengan cara mengasih semen. Terus di bagian jembatan ini ada dua gunung yang akan kami gunakan dengan bubur koran. Lalu kami cat. Next. Setelah itu, deliverable dan milestone. Deliverable-nya adalah pegunungan. Aktivitasnya kami akan membuat pegunungan dan bahannya yaitu koran dan piloksijo. Durasinya adalah 2 minggu. Dan tanggal mulainya tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021. Terus kami akan membuat foundation. Aktivitasnya kami akan membuat foundation dan menancapnya. Bahannya yaitu pipa paralon dan semen. Durasinya 2 minggu. Tanggal pembuatannya 30 September 2021 tanggal 7 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021. Kami juga akan membuat abutments. Aktivitasnya yaitu pembuatan abutments. Bahannya yaitu semen dan triplek. Durasi pembuatannya minimal 2 minggu. Dan tanggal mulainya
tanggal 30 September 2021 sampai dengan 7 Oktober 2021. Setelah itu kami akan membuat pilar. Pembuatan aktivitasnya yaitu pembuatan pilar dan penancapannya. Bahannya yaitu pipa paralon dan semen. Durasi pembuatannya yaitu 2 minggu. Dan tanggal mulainya 7 Oktober 2021 sampai dengan 14 Oktober 2021. Setelah itu kami akan membuat decksnya. Aktivitasnya yaitu pembuatan deks dan pegangan deks. Bahannya yaitu stick es krim, kaca akrilik, kawat 0,5 mm, dan piloks putih. Durasi pembuatannya yaitu 2 minggu. Dan tanggal mulainya yaitu 14 Oktober 2021 sampai dengan 21 Oktober 2021. Setelah itu kami akan membuat kabel. Aktivitasnya yaitu pembuatan kabel sebagai penopang atas jembatan. Bahannya yaitu kawat 0,5 mm dan kawat 1 mm dan kawat 1 mm. Durasi pembuatannya yaitu 1 minggu dan tanggal mulainya tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan 28 Oktober 2021. Setelah itu kami akan membuat finishing. Aktivitasnya yaitu pengecekan kekuatan jembatan. Kami akan memberikan beban 1 kg. Durasinya 1 minggu. Tanggal mulainya tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan 4 November 2021. Next. Ini adalah WBS-nya. Pertama, kami proyek make jembatan kaca Jiangzhizai. Konsepnya yaitu pembuatan sketsa secara keseluruhan. Setelah itu kami akan masuk pengerjaan foundation. Kami akan menancap pilar ke dalam pegunungan. Setelah itu kami akan mengisi pilar dengan semen. Lanjut pengerjaan abutments-nya. Kami akan membuat kerangka foundation dan triplek. Setelah itu kami akan mengisi kerangka dengan semen. Dan kami akan melepaskan triplek setelah semen tersebut telah kering. Dan setelah itu kami akan mengerjakan pilar. Pemasangan pilar pada abutmen. Terus kami akan mengisi semen pada pipa tersebut agar kokoh. Dan setelah itu kami akan membuat decksnya. Pembuatan decksnya menggunakan stick es krim. Kami akan merangkai pegangan pada jembatan. Terus pengerjaan kabelnya. Kami akan menghubungkan kabelnya dari pilar ke jembatan. Dan finishing. Kami akan mencat pegunungan. Next. Lanjut, kami akan melanjutkan dengan stakeholder atau stakeholder management plan. Next. Pertama namanya ada Pak Aryo Bintang Kue Salam Wardi. Role-nya yaitu dosen pengampu. Dan tipenya adalah internal. Expectation-nya tidak ada karena Bapak itu tidak mengikuti cara pembuatannya. Terus communication preferences yaitu Aryo Bintang at Podomoro University at ICID. Terus influence levelnya yaitu high dan power levelnya yaitu high. Dan ada juga saya Christopher Sufrijalgea dengan role mahasiswa dan tipe saya yaitu internal dan expectation saya yaitu proyek market dapat diselesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan. Communication preference saya yaitu 2221 0006 Podomoro University at ACID. Dan influence saya yaitu high dan power level saya yaitu low. Dan ada juga teman saya Leo Fandi Sutanto dengan role mahasiswa, tipenya yaitu internal. Dan expectation-nya yaitu proyek market dapat dibuat sebagus mungkin dan sesuai dengan target. Communication preference-nya yaitu
2221002 Podomoro University @ACID. Dan influence levelnya yaitu high dan power levelnya yaitu low. Dan satu lagi teman saya yaitu Naomi Vanecia dengan role mahasiswa dan tipenya yaitu internal. Expectation-nya yaitu proyek market yang dibuat memiliki kualitas yang baik. Communication preferences-nya yaitu 2221003 Podomoro University @ACID. Dan influence levelnya yaitu high, power levelnya yaitu low. Dan ada juga tempat kami mengerjakannya yaitu Angel Gea. Role-nya yaitu investor dan tipenya yaitu eksternal. Dan dia tidak mengikuti pembuatan market tersebut. Dan dia juga tidak memiliki communication preferensinya. Influence levelnya yaitu low, power levelnya yaitu low. Dan kami juga memiliki nama toko material yaitu toko material Rizky. Role-nya yaitu supplier bahan atau tempat bahan. Tipenya eksternal. Expectation-nya yaitu bahan yang disuplai dapat berguna dalam pembangunan market. Communication preference-nya yaitu Cengkareng atau lokasinya. Influence level yaitu high dan power levelnya low. Ada juga tempat membeli fotokopi Jaya Makmur atau tempat fotokopi, yaitu role-nya yaitu supplier bahan juga dengan tipe eksternal dan expectation-nya yaitu bahan yang disuplai dapat berguna dalam pembangunan market. Communication preference-nya yaitu Cengkareng atau lokasi fotokopi tersebut, dan influence levelnya yaitu high dan power levelnya yaitu low. Dan terakhir ada akrilik tekniki. Role-nya yaitu supplier bahan juga dan tipenya eksternal, dan ini adalah bahan yang disuplai dapat berguna dalam pembangunan market. Dan communication preference-nya atau tempat pembelinya kami membelinya di Shopee, dan influence-nya yaitu high dan power levelnya low. Next. Internal stakeholder-nya yaitu Bapak Aryo Bintang, Kue Salamwardi. External stakeholder ya, dan external stakeholder-nya yaitu Angel Gea. Stakeholder adalah internal stakeholder Christopher Sufrijal Gea, dan external stakeholder toko material Rizky. Internal stakeholder Levan Diskutanto dan external stakeholder fotokopi Jaya Makmur. Internal stakeholder Naomi Vanecia dan external stakeholder akrilik teknik. Next. Stakeholder engagement matrix. Stakeholder Pak Aryo Bintang, Kue Salamwardi, influensinya yaitu sedang, interestnya yaitu tinggi, dan initiation, planning, eksekusi, control cost-nya tidak ada. Engagement levelnya yaitu tinggi. Dan Christopher Sufrijal Gea, influensinya yaitu tinggi, interestnya yaitu tinggi, initiation, planning, eksekusi, control, dan cost-nya ada. Engagement levelnya tinggi. Dan Naomi Vanecia, influensinya yaitu tinggi, interestnya tinggi, initiation, planning, eksekusi, control, cost-nya ada. Dan engagement levelnya tinggi. Dan stakeholder Angel Gea, influensinya sedang, interestnya rendah, initiation, planning, eksekusi, control, cost-nya tidak ada. Dan engagement levelnya rendah. Dan stakeholder toko material Rizky, influensinya sedang, interestnya rendah, initiation, planning, eksekusi, control, cost-nya tidak ada. Dan engagement levelnya rendah. Fotokopi Jaya Makmur, influensinya sedang, interestnya rendah, dan initiation, planning, eksekusi, control, cost-nya tidak ada. Dan engagement levelnya rendah. Dan stakeholder
akrilik teknik, inflasinya sedang, interestnya rendah, dan initiation, planning, eksekusi, kontrol, close-nya rendah. Tidak ada. Engagement levelnya rendah. Baik, terima kasih. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada kata yang salah, kami minta maaf.